Hari ini jumpa lagi dalam kelas untuk mata kuliah parenting dengan topik yang akan kita bahas di hari ini adalah kepribadian. Kita mengawali kelas kita dengan doa. Saya minta kesediaan Vita untuk membuka kuliah kita dalam doa. Amin. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas materi topik kepribadian. Karena kuliah kita ini siang, daripada kita ngantuk, saya ingin membawa satu ice break dulu. Teman-teman bisa lihat ke sini semua. Teman-teman lihat tangan saya. Ini satu. Ini berapa? Satu. Ini dua. Ini satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Yang ini empat. Yang ini empat. Ini lebih konsentrasi ini. Empat atau satu? Kalau ini tiga, satu, lima, ini satu. Kalau ini dua, yang ini tiga. Kalau ini empat, yang ini dua. Yang ini tiga. Yang ini tiga. Yang ini tiga. Kalau ini dua. Dua atau empat? Dua. Karena ini empat. Berarti konsentrasinya ya oke. Tepuk tangan dulu. Hari ini kita akan membahas tentang kepribadian. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengklasifikasikan tipe kepribadian manusia berdasarkan temperamen. Jadi, jika ditinjau dari tipe kepribadian manusia, jika ditinjau dari temperamen, maka ada beberapa jenis temperamen manusia. Diharapkan setelah teman-teman mengikuti perkuliahan hari ini, teman-teman mampu mengklasifikasikan tipe kepribadian manusia berdasarkan temperamen. Sebenarnya tujuan yang paling praktis adalah teman-teman mampu mengklasifikasi teman-teman itu memiliki tipe yang mana, tipe kepribadian yang mana. Setelah teman-teman mengikuti topik hari ini, perkuliahan di topik hari ini. Nah, manfaat yang akan teman-teman capai dari perkuliahan di hari ini, setelah mempelajari materi hari ini, mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain yang berbeda tipe kepribadian. Kenapa saya katakan bahwa setelah mempelajari materi hari ini, mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain? Karena memang menyesuaikan diri atau penyesuaian diri dengan orang lain itu tidak mudah. Siapa di sini yang ketika kemarin baru pertama masuk di sini bulan apa kemarin? Semester 1 awal bulan apa? Bulan apa? Semester 1 kemarin awal bulan
langsung dia bisa akrab dengan semua. Tidak bisa. Tidak, Pak. Pertanyaan saya, kenapa ketika pertama kali, itu kan pertama kali ketemu, kenapa ketika pertama kali ketemu orang itu tidak bisa langsung dekat dengan orang lain? Kalau menurut saya itu, Satu-satu. kalau saya itu membaca dari itu sifat luar biasa saya dan tidak bisa apa. Oke, hasil dari mengamati, mempelajari karakternya, sifatnya, baru bisa pendekatan, bisa penyesuaian. Ada yang lain? Peter? Sama. Oke. Ada yang lain? Dari tipe, dari hal, dari sisi yang lain? Kenapa sampai seseorang itu sulit melakukan penyesuaian diri dengan orang lain, apalagi di pertemuan pertama misalnya? Saya mungkin kalau Yang menutup diri ini siapa? Misalnya ini kita dengan teman-teman ini yang 3 orang sana. Menurut kita siapa yang menutup diri? Kita atau yang 3 sana? saya sendiri kalau macam misalnya kalau saya tidak menutup diri otomatis bisa langsung mengajak berbincang Pak. Tapi kalau macam itu menutup diri pasti ada kamu semua. Saya sendiri cuma saja. Oke, itu yang pertama. Setelah mempelajari materi di hari ini, diharapkan teman-teman dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, dan yang kedua dapat melakukan kerjasama atau bekerja sama dengan orang lain. Saya ingin bertanya pengalaman teman-teman ketika pembagian kelompok untuk kerja kelompok. Apakah teman-teman mampu bekerja sama dalam kelompok? Mampu Pak. Mampu. Kenapa mampu? Karena kita kan sudah biasa berbaur di kelas, otomatis sudah tahu apa masing-masing. Jadi kalau satu kelompok, ya satu frekuensi begitu untuk menyelesaikan. Satu kelompok, jadi sefrekuensi, maka mudah. Tapi bagaimana dengan orang yang ya istilahnya tidak ketika tidak sefrekuensi? Mungkin bagus kitanya gitu. Siapa yang pengalaman ketika pembagian kelompok untuk mata kuliah itu tidak bisa kerjasama, tidak bisa kerjasama. Anak bisa kerjasama. Eta bisa kerjasama. Ino bisa. Tapi awal-awal punya kesulitan tidak? Punya kesulitan. Kenapa sulit? Belum biasa. Kita bisa. Kenapa bisa? Terbiasa itu dalam hal apa? Biasa berkawan. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, setelah kita mempelajari topik kepribadian, diharapkan teman-teman mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Melakukan penyesuaian diri itu tidak mudah, karena ada berbagai hal yang harus kita sesuaikan dengan orang lain. Salah satunya bagaimana kita menyesuaikan diri dengan orang yang berbeda karakter, ya, orang yang berbeda tipe kepribadian dengan kita. Nah, setelah kita mengetahui tipe kepribadian kita mengetahui tipe kepribadian teman kita, maka kita dapat bekerja sama dalam berbagai hal. Hal apa saja itu kita mampu melakukan kerjasama. Setelah kita memahami tipe kepribadian kita maupun teman kita. Nah, itulah manfaat dari perkuliahan hari ini atau topik hari ini. Kita mampu menyesuaikan diri dengan orang lain dan kita mampu untuk melakukan kerjasama dengan orang lain. Baik teman-teman, kita mengawali materi hari ini dengan kita melihat bersama apa itu kepribadian. Sebelum teman-teman melihat tayangan ini atau slide ini, menurut teman-teman apa itu kepribadian?
cara seseorang berinteraksi dengan individu lain. Ada lagi yang lain? Menurut saya tuh cara seseorang untuk berbaur di suatu tempat yang baru. Cara seseorang untuk berbaur di tempat yang baru. Caranya itu cara seperti apa kalau saya boleh tahu? Ya, menyesuaikan diri dengan tempat baru, berinteraksi mengajak teman yang lain, berbicara. Oke. Menyesuaikan diri dengan orang lain dengan tempat baru itu tidak mudah, dan itulah yang disebut dengan yang namanya kepribadian. Kalau kita lihat dari definisi kepribadian itu, kata kepribadian itu sendiri berasal dari bahasa asing yang sudah kita kenal, kita tahu, personality. Personality, kata ini berasal dari bahasa Yunani, persona atau persona. Ketika kata persona atau persona ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, biasanya diterjemahkan dengan kata topeng. Pertanyaan saya kepada teman-teman, kok bisa kepribadian itu diidentikan dengan topeng? Ini semua ngantuk ini. Siapa? Ini semulai mata semulai. Sekarang semua berdiri dulu. Ini ada yang ngantuk ini. Semua berdiri. Semua berdiri dulu. Semua berdiri. Oke. Untuk buat kita tetap konsentrasi, teman-teman, saya ada satu. Nah ini sudah ngantuk. Biasa kuliah sore itu begitu. Kita main konsentrasi. Teman-teman pernah ada yang pernah main konsentrasi? Belum pernah? Mainnya gini, coba semua ikut. Konsentrasi. Sampai di situ dulu, coba ulang. Konsentrasi. Bisa? Konsentrasi. Oke, kelanjutannya teman-teman ikut. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bisa? Ulang. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita anak, gitu caranya ya. Jadi nanti nama di tangan kanan, nama teman di tangan kiri. Yang disebut namanya di tangan kiri, dia sebut namanya tangan kanan. Kemudian nama teman lain di tangan kiri. Jadi harus hati-hati, ya. Ulang ya, ulang. Mulai dari saya nanti. Ulang. 2, 3. Konsentrasi dimulai. Satu eta. Bisa berikan pendapat. Ya, silakan kita. Menurut saya kepribadian identik dengan topeng karena misalnya seorang artis, saya seorang artis, dia memiliki kepribadian yang seperti A, kepribadiannya A, tapi di satu sisi dia ingin menjadi acara atau bermain sinetron, pasti dia tidak menggunakan kepribadiannya sendiri, tapi topeng yang diberikan oleh saudara Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bisa memberikan penjelasan kenapa kepribadian itu identik dengan topeng? Saya Pak. Ya, Pak. Mungkin kepribadian yang topeng karena saya dari itu ketika saya pada yang sesungguhnya itu saya yang bisa dilatih ketika memang saya bahagia senyum kayak gitu, tapi pada umumnya itu susah kayak gitu. Oke, jadi sedihnya itu ditinggalkan, kemudian bahagia. Tapi nanti balik lagi sedih lagi. Oke, satu lagi masih ada yang mau memberikan penjelasan kenapa sampai ya Eva? Kalau menurut saya kepribadian itu diidentikan sebagai topeng karena contohnya itu seperti kayak sifat seseorang, kayak macam dia itu terlihatnya kayak lembut atau dia tidak pernah kayak ada cuma
Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi kalau kita lihat dari definisi katanya, personality kemudian persona yang kemudian diartikan dengan topeng. Nah, topeng ini biasanya digunakan oleh aktor pada zaman Yunani kuno untuk memainkan peran tertentu dalam sandiwara-sandiwara. Nah, ketika kita aktor tersebut memainkan peran, misalnya peran Rama dan Sinta. Si A berperan sebagai Rama, misalnya yang berperan sebagai Rama ini Peter. Misalnya Peter memainkan peran sebagai Rama dan Clara memainkan peran sebagai Sinta. Ketika Peter dan Clara memainkan peran sebagai Rama dan Sinta, maka mereka harus menggunakan topeng Rama dan Sinta. Sehingga wajah Peter itu tidak kelihatan sebagai Peter dan wajah Clara tidak kelihatan sebagai Clara. Tetapi yang terlihat oleh penonton adalah Rama dan Sinta, bukan Peter dan Clara, karena sudah ditutupi oleh topeng. Itu maksudnya. Sehingga kalau teman-teman pernah mendengar Ariel Peter Pan pernah bernyanyi lagunya apa? Bagaimana lagunya? Ya, tapi buka dulu topengmu. Ya, karena memang manusia identiknya kepribadian itu menggunakan topeng. Saat ini semua sementara menggunakan topeng. Kita menampilkan sesuatu yang baik di depan orang, tapi sebenarnya kepribadian kita itu sendiri belum tentu sebaik yang kita tampilkan. Itulah yang tadi teman-teman sudah sampaikan, bahwa terkadang kita menggunakan topeng di dalam kita bersosialisasi dengan orang lain. Terkadang kita menggunakan topeng ketika kita melakukan sesuatu dengan orang lain. Nah, itu kalau kita lihat pengertian kepribadian dari akar-akar. Nah, kepribadian itu sendiri adalah sikap atau tingkah laku yang dimiliki dan merupakan cerminan dari sifat. Kepribadian adalah sikap atau tingkah laku yang dimiliki dan merupakan cerminan dari sifat. Jadi tingkah laku atau sikap yang kemudian dia terlihat dari dia merupakan cerminan dari sifat. Jadi artinya begini teman-teman, kepribadian itu dia tersembunyi di dalam. Tidak ada orang yang bisa mengetahui kepribadian orang lain sampai orang tersebut mengeluarkan atau mengemukakan sifat tertentu atau perilaku tertentu, barulah kita bisa menilai, oh si A kepribadiannya seperti ini, oh si B karakternya seperti ini. Misalnya Peter ini waktu dia datang tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Peter ini orangnya malas. Misalnya contoh ya Peter, contoh. Tetapi kemudian teman-teman semua bisa menilai bahwa Peter adalah orang yang malas ketika mengetahui bahwa oh ternyata dia jarang buat tugas yang diberikan oleh dosen. Oh ternyata dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Oh ketika diberikan tugas untuk kerja kelompok, ternyata Peter tidak mengerjakan tugas kelompok. Oh ternyata dia orangnya tidak disiplin. Kenapa? Setiap hari dia datangnya terlambat, masuk kelas terlambat. Nah, kita tidak bisa menilai langsung kepribadian seseorang tanpa orang tersebut menunjukkan perilaku tertentu. Itulah yang dimaksud dengan kepribadian. Jadi dia tersimpan di dalam dan dia merupakan cerminan dari sifat. Ketika ada perilaku atau tingkah laku tertentu yang dimunculkan oleh seseorang, barulah kita mengetahui bahwa oh si A karakter atau tipe kepribadiannya seperti ini, si B tipe kepribadiannya seperti ini. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman sudah mengetahui kepribadian teman-teman atau belum? Ada yang sudah mengetahui kepribadiannya? Dia tuh orangnya seperti ini, dia tuh orangnya seperti ini. Ada yang sudah mengetahui? Sudah. Peter, kira-kira menurut Peter orangnya seperti apa?
Ada lagi? Sekarang emosi negatif. Kalau emosi negatif apa saja? Marah, sedih, Kecewa. kecewa, cemburu, iri hati, dengki, ya. Itulah emosi negatif. Nah, sekarang saya ingin teman-teman membuat daftar di buku teman-teman saja. Coba masing-masing membuat daftar. Oke, ini jam berapa? Ini jam 4.04. Dari pagi tadi bangun pagi jam berapa? 4. Jam 4. Kita jam 4. 6. Jam berapa lagi? Setengah 6. Oke. Dari bangun pagi jam 4, setengah 6, jam 6 sampai hari ini sampai sekarang jam setengah 4, kira-kira emosi positif dan emosi negatif apa saja yang sudah dialami? Coba sekarang dibuat catatan. Dicatat, masing-masing buat catatan singkat saja. Oh tadi pagi saya sedih, oke sedih. Oh tadi pagi waktu ketemu dengan teman cerita dan saya bahagia. Coba masing-masing buat evaluasi, dari pagi sampai sore ini. Kira-kira emosi positif dan emosi negatif apa yang sudah dialami? Dan kemudian coba teman-teman menyimpulkan dominan di hari ini dominannya positif atau negatif. Ya, diberikan waktu sekitar 5 menitan masing-masing membuat list. Pagi-pagi alami apa, kemudian menyebabkan emosi positif atau emosi negatif. Nah, seperti itu. Tadi ingat-ingat waktu ketemu dengan dosen siapa mungkin, dosennya marah-marah, akhirnya saya juga. Nah, tidak apa-apa, ditulis saja. Ini berdiri supaya saya jelaskan. Emosi negatif dari pagi sampai sore itu saya marah juga Pak, karena dia punya nama tidak ada siapa dan saya harus menemani dia bulan-bulan sampai kerapahan. Akhirnya teman-teman dari makanan, tapi makanan tidak masuk di saya punya hati Pak, akhirnya kasih kemana tujuan. Itu emosi Pak. Emosi jadi marah. Kalau positifnya pagi-pagi saya sudah dapat transfer dari saya punya kakak yang di Manado 1, 2 bisnis saya tadi kemudian store. Senang Pak di situ. Terus PC dengan saya punya teman kecil yang sudah jadi polisi di Bandung. Terus terakhir senang dengan teman-teman karena tadi kita keluarga Pak. Bangku dan Lala. Oke, tepuk tangan dulu. Satu lagi bisa. Hari kan kita sudah mewakili perempuan. Terima kasih atas kesempatannya di sini. Emosi positif yang saya alami dari pagi sampai sekarang ini, saya merasa bahagia karena masih ada bersama-sama dengan teman-teman dan juga Pak dalam proses belajar mengajarnya. Kalau negatif itu saya sedikit emosi saat melawat dan bersama teman-temannya meminta saya untuk foto mereka. Oh, oke. Kenapa sampai? Oh iya Pak, saya sebenarnya dari fotografer sama kami. Lalu kemudian anak tidak ikut foto juga. Tidak Pak, ini Pak saya Pak. Oh, dari situ kan kita. Oke, begini teman-teman. Hari ini bisa sebenarnya teman-teman evaluasi tiap hari di kelas, misalnya sebelum pulang. Hari ini emosi negatif yang timbul itu apa? Karena siapa? Jadi akhirnya ada ketahuan dari anak kan jengkel sebenarnya tidak ikut foto. Ya. Baik itu aspek afeksi atau perasaan. Aspek yang ketiga itu konasi atau motivasi. Ada dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Itu namanya aspek konasi
Dan aspek yang keempat yaitu aspek psikomotorik atau perilaku atau tindakan. Nah, keempat aspek ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Seseorang melakukan perilaku tertentu sampai bentuknya ke dalam psikomotorik, berarti dia berawal dari kognitif. Ya, dia berawal dari kognitif dulu. Anak sampai marah. Tadi perilaku anak waktu marah, anak mewujudkan perilaku seperti apa? Dia cuma main video diem-diem kan? Iya, siapa yang jengkel kan? Nanti pas habis kuliah, saya nggak ada foto-foto yang nggak mau. Nah, itu wujud dari psikomotoriknya. Tetapi itu tidak terjadi begitu saja. Yang anak pikirkan tadi apa waktu disuruh foto? Yang muncul itu kognitifnya apa? Kejadian. Takut yang lagi nangis. Ya, jadi sampai berwujud dalam psikomotorik seseorang itu berawal dari kognitif dulu. Pikiran dulu. Oh nanti, ya oke. Nah, oke-nya itu sebenarnya dia lagi merancang sesuatu. Oke, nanti besok kalau dong suruh beta foto itu saya mau foto lagi. Beta yang harus difoto. Nah, seperti itu. Ya. Jadi keempat komponen ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh dua faktor utama. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Faktor yang pertama yaitu heredity atau hereditas, atau dengan bahasa yang lebih sederhana faktor bawaan atau genetik. Itu mempengaruhi. Dan yang kedua adalah environment atau faktor lingkungan. Kedua faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Seseorang, misalnya kita ambil contoh misalnya Edmond. Edmond lahir, apa wajahnya Edmond ini lebih mirip papa atau mama? Papa. Oke. Berarti dari sisi hereditas wajahnya ikut papa. Kalau orang Ambon bilang karakter atau orang Ambon bilang karakter itu sifat kelakuan. Ya. Sifatnya lebih cenderung ikut siapa? Papa atau mama? Papa. Itu secara hereditas atau faktor bawaan. Edmond lebih cenderung mengikuti papanya. Tapi jangan lupa ada faktor lingkungan juga yang membentuk dia. Faktor lingkungannya contohnya faktor budaya. Asalnya dari mana? Ya, buruh. Orang buruh itu punya kebiasaan apa saja? Yang kemudian Edmond ikuti atau tiru. Kalau kumpul-kumpul sukanya bikin apa? Sebentar dulu itu bagus. Berkumpul itu biasanya suka lucu. Suka lucu ya. Ya, itu jadi faktor itu sangat menentukan. Faktor budaya. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial ini kita berada dalam strata sosial yang mana, kelas ekonomi yang mana, dan di mana kita berada. Kelas ekonomi sosial kita itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Nah, kalau faktor kelas ekonomi ini sangat relatif karena masing-masing berada pada posisinya. Ada orang yang berada pada sosial kelas atas, ada yang kelas menengah, ada yang di bawah. Ya. Dan semua faktor itu, faktor sosial ini mempengaruhi kepribadian seseorang. Contohnya begini. Ketika dia berada di kelas sosial yang bawah, dia kan tidak punya uang, misalnya ekonominya lemah, tetapi dia butuh makan di hari itu. Kira-kira perilaku yang akan dia buat apa? Mencuri. Dia bisa jadi mencuri, dan itulah kepribadian dia bisa terbentuk. Kalau dia lahir dari keluarga yang ekonominya lemah.
dan dia tidak dibekali dengan kemampuan tertentu, maka dia bisa jadi pencuri, dan itu bisa jadi terjadi kebiasaan setiap hari. Ya. Kalau dia terlahir dari keluarga dengan ekonomi tinggi, dia anak tunggal, orang tuanya kaya raya, kira-kira sifat apa yang bisa tertanam dalam dirinya? Malas, sombong, ya. Jadi sosial ini, faktor sosial ini sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Dan yang berikut yaitu faktor situasi atau situasional faktor. Situasional faktor ini contohnya misalnya kita berada dalam situasi tertentu dan situasi itu sangat mepet sekali, genting sekali, mengharuskan kita melakukan perilaku tertentu. Misalnya, saya bukan orang yang suka memukul orang lain, tetapi ketika saya melihat, oh ternyata kakak saya dipukul oleh si B misalnya, maka saya bisa itu faktornya faktor situasional, ya. Jadi ada dua faktor utama yang mempengaruhi kepribadian. Nah, dari segi temperamen manusia itu dibagi menjadi 4 bagian utama atau 4 bagian. Temperamen yang pertama adalah kolerik, temperamen yang kedua adalah melankolis, temperamen yang ketiga adalah flegmatis, dan temperamen yang keempat adalah sanguin. 4 temperamen ini sebenarnya setelah kita mempelajari 4 temperamen ini, nanti masing-masing kita menilai saya memiliki temperamen yang mana. Apakah saya memiliki temperamen kolerik? Apakah saya memiliki temperamen melankolis? Apakah saya orang sanguin? Atau saya malah flegmatis? Atau saya mungkin campuran dari dua? Kolerik flegmatis mungkin, melankolis sanguin mungkin. Nah, ini yang saya maksudkan di tujuan pembelajaran tadi, bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman mampu mengklasifikasikan kepribadian manusia berdasarkan temperamen. Artinya setelah teman-teman mengikuti perkuliahan ini, teman-teman mampu menilai diri. Oh, ternyata saya orangnya tipe kolerik. Atau oh, ternyata saya orangnya tipe melankolis atau flegmatis atau sanguin. Teman-teman mampu menilai diri, dan teman-teman mampu menilai orang lain. Menilai orang lain bukan berarti dari sisi negatifnya, tetapi teman-teman belajar untuk mengetahui tipe kepribadian teman atau sahabat. Dengan mengetahui tipe kepribadian teman atau sahabat atau orang lain, teman-teman mampu berrelasi dengan baik, menjalin relasi dengan baik, dan juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, mari kita lihat sama-sama ini semua karakter yang ada pada masing-masing temperamen. Ada karakter yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Nah, ini ada lagi yang ngantuk ini bahaya. Oke, yang ngantuk berdiri dulu, coba berdiri. Berdiri dulu, karena dia memang ngantuk, dia harus berdiri. Berdiri dulu. Oh, cuma nguap saja. Oke. Karakter atau temperamen orang yang tipe kolerik. Sisi positifnya, orang kolerik itu jiwa kepemimpinannya tinggi. Mereka memang terlahir dengan jiwa pemimpin dan memang mereka cenderung menjadi pemimpin. Itu orang kolerik. Orang kolerik itu tegas, pemberani, mandiri, tujuan hidup jelas. Mereka senang atau sering diandalkan dalam keadaan-keadaan darurat. Jadi situasi-situasi darurat itu orang kolerik itu biasanya tampil ke depan, maju paling depan. Kemauannya keras. Kalau dia mau A, B, dia tidak bisa berganti-ganti. Kalau dia sudah mau sesuatu, dia harus capai hal yang dia inginkan. Orangnya suka tantangan dan orangnya lebih suka yang praktis-praktis, tidak suka yang ribet-ribet. Nah, orang kolerik, sisi negatifnya pemarah, ya, suka marah-marah, egois, keras
Kira-kira ada kesenian di sini? Kita Pak. Memanfaatkan orang lain, merasa paling benar, dan orang kolerik. Kalau teman-teman suka lihat atau terbaca sekali orang ini sifatnya kolerik itu ketika misalnya ada situasi duka. Orang kolerik ini tidak bisa menangis, walaupun yang meninggal itu adalah orang tuanya mungkin atau saudaranya, dia jarang sekali menangis. Nah, itu yang temperamen yang pertama. Temperamen yang kedua adalah temperamen melankolis. Orang melankolis, sisi positifnya mereka hemat. Perhitungannya sangat tinggi. Mau beli ini keuntungannya apa? Mau beli itu mereka hitung dengan detail. Kalau saya beli ini nanti besok masih ada uang saya. Dihitung dengan baik sehingga pengeluaran atau keuangan yang keluar itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Tidak sembarangan mereka mengeluarkan uang. Itu. Baik. Tipe yang ketiga adalah tipe pragmatis. Orang pragmatis ini orang yang menjadi pendengar yang baik. Kalau mau curhat lagi dengan orang pragmatis. Pendengar yang baik, pendiam. Mereka tidak suka ribut-ribut. Orang pragmatis ini cinta damai. Tidak suka yang ribut-ribut. Tulus menolong ketika mereka memberikan pertolongan atau menolong seseorang, mereka berikan dengan ketulusan. Memang tulus menolong. Mudah diajak rukun. Jadi kalau kita bermasalah atau ribut dengan orang pragmatis, cepat sekali diajak untuk kebaikan. Rukunnya cepat. Tenang, sabar, tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Itu orang pragmatis. Tetapi sisi negatifnya, mereka tidak senang didesak-desak. Jadi kalau mengerjakan sesuatu, mereka lebih senang kerja saja, mengalir saja, tidak usah didesak-desak. Mereka cenderung kerjanya lambat. Kemudian mudah putus asa, suka mengeluh, cuek, dan cemasnya itu tinggi. Tipe yang keempat adalah orang sanguin. Orang sanguin ini suka cerita. Orangnya suka cerita, kreatif, senang pujian, mudah bergaul, jiwa sosial tinggi, sering dicemburui. Mereka kalau kita berbuat salah kepada mereka, mereka cenderung tidak dendam. Mereka cenderung merangkul, cenderung itu untuk berbuat yang baik. Malah kalau kita melakukan kesalahan dengan orang sanguin, mereka cenderung membawanya ke arah guyonan atau tertawa. Itu orang sanguin. Kalau mereka cerita, cenderung dengan gerak bentuk tubuhnya, ekspresif mereka, humorisnya tinggi, sifatnya kekinian. Tetapi minta maaf, sisi negatifnya suara mereka terlalu keras, membesar-besarkan masalah, ya. Kemudian sering bicara sampai mereka melupakan kewajiban. Jadi bicaranya banyak, pekerjaannya sedikit. Itu orang sanguin. Sulit mendengarkan, mereka lebih banyak berbicara tapi mereka sulit untuk mendengar. Nah, ini sisi positif dan sisi negatif dari 4 temperamen yang ada. Sekarang saya minta teman-teman menganalisa ini 4 tipe kepribadian ini. Teman-teman lihat sisi positif, sisi negatif. Yang pertama, teman-teman menentukan kira-kira teman-teman punya kepribadian tipenya tipe apa. Oke, satu-satu. Sudah bisa? Sudah Pak? Sudah. Mulai dari Calvin. Pragmatis. Yang paling banyak menonjol sisi positifnya apa di sini? Iya, maksudnya sisi positifnya apa? Itu terus menolong, kita damai, mudah diajak rukun, setia dan dengar.
benar dia orangnya pragmatis? Harus sih. Kalau menurut saya Oke. Siapa lagi yang sudah bisa menganalisa? Peter. Pragmatis. Ya? Sama pragmatis. Sama pragmatis. Betul? Betul? Peter itu orangnya pragmatis. Kalau Peter bilang tidak. Kalau menurut Peter itu orangnya tipe apa? Kalau Pak menurut dia saya yang itu sanguin yang Pak. Pak. Kalau saya sanguin Pak, dia senawar kalau puji-puji dia pasti. Pak, Kalau itu sekarang bukan kalau boleh Pak, karena dia orangnya gampang marah Pak. Oh, Suka gampang. marah-marah, suka perintah. Dia itu orangnya suka. Kita sih suka marah, kita sih banyak Ya, marah. betul. Lu sih dia mesti orang lain itu nih. Oke, ini berarti sudah bisa menilai ya, teman-teman sudah berhasil bisa menilai tipe kepribadian yang mana. Siapa lagi yang mau jelaskan tipenya? Clara, silakan. Pragmatis Pak. Pragmatis. Yang paling menonjol satu saja dari sisi positifnya apa? Setia aja. Oke, yang paling menonjol dari yang negatifnya apa? Yang paling menonjol tapi dari sisi negatifnya. Kalau mau lihat dari sisi negatif banyak. Tidak ada. Cuek. Pak, suka menunda-menunda. Coba menunda-nunda. Iya sekali Pak. Ya, biasanya teman yang lebih cenderung untuk menilai, melihat itu. Oke, kita Saya kolerik Pak. mulai. Yang paling tinggi pertama dari semua yang positif itu apa? Satu saja, Tegas dan berani. tegas dan pemberani. Kalau yang di dalam lingkaran merahnya, Kalau yang negatif tuh saya pemarah, egois. Semua. Pemerintah pertama. Tapi Pak, tapi saya di sisi positif tuh saya suka berjiwa sosial tinggi Pak. berarti itu masuk campuran dengan Karena biasanya saya, iya Pak, bisa Pak. ya. Dia punya kesini. Karena biasanya saya pakai emoknya kasih kesenangan Pak jalan. Oke. Cuma sendiri Pak. Jadi teman-teman, kepribadian kita itu campuran minimal ada dua ya, bercampur. Ada orang yang kolerik melankolis, ada orang yang kolerik pragmatis, ada orang yang melankolis sanguin, pragmatis sanguin dan sebagainya. Jadi ada campuran dua. Tergantung tipe mana yang kita miliki dalam kehidupan. Baik, saya pikir teman-teman sudah bisa menganalisa ya, tipe kepribadian sendiri. Itu sudah. Sekarang saya mau tanya satu lagi. Teman-teman bisa tidak menganalisa punya teman? Siapa yang sudah bisa menganalisa Bisa teman? punya sifat. Iya, berdasarkan ini. Saya Pak. Ya, kita. Kalau Siapa? saya menganalisa teman tuh Jerwin Royal. Mana? Elin. Oke, Elin. Dia itu menurut saya nih, Pak paling hemat. Oke. Hemat dalam hal kayak macam dia tuh kurang rela berkorban. Kalau misalnya kalau banyak-banyak nih untuk pengeluaran uang tuh susah sekali Pak. Dia pikir nanti masnya nih banyak pasti menurut saya. Terus kalau macam saya tuh dia tuh mudah stres terus berbau kayak hari ini dia punya begini besok lagi ya. Menurut saya itu dia. Oke, sekarang kita tanya ke Elin, betul tidak? Tidak apa-apa. Baik, inilah materi kita di hari ini teman-teman tentang kepribadian. Jadi setelah kita mengetahui tentang tipe-tipe kepribadian berdasarkan temperamen, temperamen manusia itu ada 4: kolerik, melankolis, pragmatis, sanguin. Semua tipe kepribadian memiliki sisi positif dan sisi negatif. Bagaimana cara kita memahami orang lain, mengetahui kepribadian dia? Bagaimana kita bergaul dengan orang lain adalah bagaimana kita memahami tipe kepribadian orang tersebut. Misalnya tadi, kita akhirnya tahu bahwa Peter orangnya sanguin, senang dipuji.
Maka ketika kita mau berelasi baik dengan Peter, maka berikanlah pujian kepada dia. Berikanlah pujian kepada dia. Demikian pun Elin dengan Eta. Ketika mengetahui bahwa Eta ini orangnya tukang kritik, maka Elin harus berperilaku yang baik sehingga tidak terlalu dikritik oleh Eta. Semua paham di sini ya? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi ini, materi kepribadian ini? Tidak paham. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya untuk mengakhiri perkuliahan ini? Mungkin setelah saya belajar materi ini, apa yang diperoleh? Ada? Tidak ada? Semuanya pas? Pas. Baik. Terima kasih untuk hari ini kita sudah belajar bersama tentang kepribadian, bagaimana kita memahami kepribadian kita dan bagaimana kita memahami kepribadian orang lain. Teman-teman tadi sudah bisa menganalisa kepribadian diri sendiri dan juga bisa menganalisa kepribadian orang lain. Semoga setelah mengikuti perkuliahan ini teman-teman bisa berelasi dengan sesama, dengan teman itu lebih baik lagi karena teman-teman sudah bisa mengetahui sisi positif dan sisi negatif dari kepribadian teman. Oke, saya pikir sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dan kerjasamanya di hari ini. Kita akan ketemu minggu depan lagi dalam topik yang berbeda, masih dalam mata kuliah yang sama, mata kuliah parenting. Nanti kita akan lihat ada beberapa topik yang berikutnya yang akan kita pelajari bersama di perkuliahan selanjutnya. Nanti minggu depan saya harap teman-teman juga bisa hadir tepat waktu, tidak terlambat. Nanti mungkin minggu depan kita persiapkan untuk ada dalam diskusi kelompok karena nanti ada satu video yang akan saya bawakan. Teman-teman akan menonton video untuk topik minggu depan. Kita akan lebih banyak menonton video dan kita berdiskusi kelompok untuk pertemuan minggu depan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa. Saya minta kesediaan Peter. Tadi Peter yang paling banyak disebut. Peter untuk berdoa mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Saya sebutkan terima kasih. Hal yang baik, terima kasih kami sudah bertemu kembali di sini. Hari ini kami sudah mulai belajar mengajar. Inilah kami untuk mengerti dan melakukan pelajaran ini untuk menjadi masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Selamat sore semua.